sisi early yang benar-benar bisa dimanfaatkan, apalagi ada Grok yang kita tahu Grok ini bisa banget ngerusuh ke arah jungle-nya, semoga lebih agresif lagi tentunya dan membuahkan hasil untuk geng Kapak di game kedua kali ini, Mirko. Yes, betul banget. Tapi langsung saja kita masuk ke Land of Dawn kali ini. Lagi-lagi guys, here we go. Anarchy Sena melawan GPX di game yang kedua dengan Violence yang menggunakan cowoknya di arah tengah berhasil untuk mendapatkan pressure-nya. Tapi lagi-lagi sih, seorang Grok ini memang clearing-nya dan early game level satunya bisa dibilang salah satu yang paling kuat untuk tanker ya, Gio. Yes, ini dua tank rusuh antara Chow dan juga Grok ya. Memang cukup merepotkan dengan kehadiran mereka berdua sebagai tank utama mereka. Tapi lihat Invisnya udah mendapat inisiasi dari tim RR Kisena. Hampir bisa ditumbangkan dan masih bisa bertahan. Tapi Hazim lihat di area bawah mencoba untuk mencolong-colong nyawa dari seorang Yami dan juga Violence. Tapi ternyata darah yang sekarat membuat dia harus mundur ke belakang kali ini. Oh wow, iya betul banget. Udah di cancel, sekarang juga di zoning, jadi gak bisa recall, jadi tambah lama lagi dengan linknya yang dari tadi free farming ini bisa menjadi hal yang fatal banget buat tim GPX ya. Dengan Hayabusa itu harusnya memiliki early game yang mungkin lebih oke lah daripada Link ya. Tapi karena Groknya ini tidak berhasil untuk mendapatkan invade, kelihatannya GPX sekarang yang menjadi struggling di arah early game dengan Violence lagi-lagi. Walaupun udah ada invade, masih coba untuk masuk dengan ada follow up dari seorang Aether. Quad Shadow digunakan oleh seorang Hazim untuk coba kabur. Tapi Orange Buffy sudah diamankan oleh Aether. Sekarang maju menggunakan Tempest of Blade. Menggunakan Divine Sword-nya, Tapi Tempest of Blade-nya masih ada sekarang untuk mendapatkan turtle yang bakal spawn 5 detik lagi sekarang di sini, Gio. Ya setuju banget Mirko, apalagi kalau kita lihat Aether yang tadi udah mengambil semua objektif dari buff-nya, kali ini mencolong satu. Orange buff ini rugi bandar banget untuk seorang Hazim, bahkan dia masih level 2 berbanding level 5 dan ini gak baik banget. Apalagi Turtle yang udah hadir tengah-tengah Land of Dawn, gak ada perebutan dari geng Kapak. Dan ini sebenarnya bukan gameplay yang diharapkan oleh geng Kapak, karena kita lihat dengan ada Invis yang seharusnya haras ke arah seorang Aether, dan itu nggak terjadi. Padahal Invis sebenarnya punya chance yang besar untuk ke arah situ. Tapi lihat di area tengahnya udah ada portal yang dikeluarkan oleh Invis. Mencoba untuk mendapatkan 1-2 J di area depan sana dari Violence-nya. Coba untuk bersabar dulu, belum ada Way of Dragon soalnya Mirko. Yes, betul banget. Dan Warlord lagi-lagi menggunakan Loi ini dengan rotation dan dispersion. Oh, wait a minute. Violence menggunakan Jeet Kune Do. Sayang sekali Invis masih punya anti-CC-nya. Langsung bisa kabur begitu saja. Tapi RRQ sudah berhasil untuk mendapatkan lead 1000 gold di menit yang ketiga, Cimomo. Iya, kalau kita ngeliat ya mungkin ini yang dimaksimalkan sama RRQ Sena ketika mereka tahu Hayabusanya itu pasti lagi ngebuff sendirian, karena Grok tadi kaburannya juga di awal kan. Tapi kali ini lihat dari Aether sendiri mencoba untuk bermain agresif ke arah Aether. Ini harus berhati-hati juga dari RRQ. Kalau misalnya mereka bisa end game-nya dengan cukup cepat, ini seharusnya gak kasih peluang ya tentunya untuk seorang Aether dan juga Rhea melakukan scaling item di sini, Mirko. Iya, lagi-lagi Loi-nya menggunakan ultinya, diversionnya untuk mendapatkan pressure ke arah Orange Buffet. Tapi GPX Rhea menjadi target sekarang untuk tim RRQ Sena, dan ada Way the Dragon yang ke arah Invis. Langsung ditumbangkan begitu saja. First Blood sudah diamankan oleh seorang Warlord, tapi they're going for more. Yami maju ke depan, Aether menggunakan Defiant Sword-nya ke depan, tapi Jay masih bisa kabur menggunakan payungnya di menit yang terakhir di sana. Dengan Aether berhasil lagi-lagi untuk melakukan invade, mendapatkan buff-nya. Hazim berada di posisi 3 level di bawah seorang Aether, Gio. Wow. Padahal tadi udah ada eksekutif luar oleh Taka, tapi kita Hazim kali ini menjadi target operasi dari teman-teman dari RR Kisena. Ada Violence dan juga Taka, dan ini gak baik banget lagi dan lagi untuk geng Kapak. Walaupun kalau misalnya kita perhatikan dari hero-hero yang dipick oleh mereka ya, mereka punya Alice, mereka punya Uranus, hero-hero yang cukup kuat di arah late game. Tapi ketika early-nya nggak sebaik ini, bakal sulit juga untuk mendapatkan pundi-pundi item ataupun pundi-pundi gold. Apalagi Turtle yang kedua bakal segera diamankan oleh RR Kisena. Sementara itu Invis akan menjadi target dari seorang Violence. Way of Dragon-nya udah keluar, bahkan Invis juga masih bisa bertahan di area depan sana, dan Turtle-nya bisa diamankan oleh RR Kisena. Mirko. Yes, 1000 gold ya dari tim RRQ Sena dengan mendapatkan turtle 2 di awalnya. RRQ lihat di sini Violence sudah melakukan rotasi ke arah bawah menggunakan Jeet Kune Do-nya, apakah bakal langsung datang? Tapi ada Hazim yang sudah menunggu di sana. Shunfu digunakan oleh Violence coba untuk mendapatkan kill ke orang Rhea, tapi udah ada Hazim yang melakukan shadow kill ke arah dalam turretnya. Tidak ada damage, lagi-lagi 2 level di bawah seorang Aether. Ini bakal menjadi susah banget buat seorang Hazim untuk mendapatkan temponya di menit yang kelima. Karena RRQ dengan Aether yang udah mendapatkan level 2 level lead dan 2 turtle,
ini bener-bener bakal susah banget sih buat seorang Hayabusa Cimomo. Iya, aku setuju banget. Apalagi dia bener-bener dirusuh banget di awalnya. Bener-bener gak dikasih space untuk ngambil orange buff aja kagak dikasih space gitu loh. Ke seorang Hazim. Apalagi kalau kita lihat di sini Aether pun bermain dengan cukup agresif. Tapi dia harus berhati-hati karena memiliki sisi yang cukup tentunya dari geng kapak. Di mana kita tahu Kagura dengan Nina Overturn. Dan bahkan Wild Charge dari grup tadi hampir aja menumbangkan Aether sendiri. Kalau misalnya ada follow up tadi ya dari seorang Hayabusanya. Tapi ternyata Hayabusanya lebih untuk nge-secure ke arah purple buff orange buff terlebih dahulu tadi Mirko. Iya, Sreya sudah melakukan pertahanan minion di sana. Invis menjadi targetnya, langsung coba untuk kabur. Tapi ada Yami yang loncat ke depan. Invis masih bisa kabur dengan menggunakan flicker ya. Tapi Jay, lihat di sana apakah dia bakal menggunakan Yin yang overturn? Ternyata tidak, karena langsung di zoning oleh Violence yang sudah melakukan rotasi flanking di arah belakang. Jay, oh no, ini bisa menjadi bencana. Jay coba untuk clearing wave-nya, tapi udah ada masukan sekarang. Wave Dragon belum digunakan lagi-lagi. Jay menjadi targetnya, langsung diamankan menggunakan execute dari seorang Taka. Tapi sebelah sudah digunakan dan Invis bakal ditumbangkan oleh seorang Violence di sini, Gio. Betul sekali, bahkan purple buff kali ini menjadi target untuk RRQ Sena, membuat Hayabusa Hazim gak punya purple buff untuk ke depannya, dan seorang assassin tanpa purple buff ini rugi banget. Apalagi stamina yang dimiliki oleh Hazim bakal banyak terkuras, apalagi dengan Shadow Cave yang udah dikeluarkan hanya untuk clearing minion. Ini menjadi apa ya, kalau bisa dibilang the only option untuk Hazim untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya. Dan turtle yang ketiga udah di pop up oleh RRQ Sena. Kali ini Invis di garis depan mencoba untuk mendapat 1 point kill, tapi Aether di belakang sana mencoba untuk mendapatkan 1 point kill juga. Belum ada Tempest of Blade, bahkan ada pasukan Maskara seorang Kagura tertusuk sudah paru-parunya kali ini, dan dapatkan juga turtle yang double kill. Aether masih mau lebih karena Invis triple kill kah? Ternyata diambil oleh seorang Taka kali ini. Masih mau lebih, ternyata dari geng kapak memukul mundur barisannya. Rhea dan Hazim yang tersisa nggak bisa berbuat banyak, bahkan di area bawah outer turret akan diamankan oleh RRQ Sena kali ini. Cimomo, what happened dengan GPX Cimomo? Iya, ini menurut aku emang sebenarnya bukan karena GPX nggak bisa step up ya menurut aku, karena memang sebenarnya RRQ-nya yang udah ngontrol dari awal sih, dimana kayak kita tahu Hayabusanya aja tuh susah banget kalau misalnya dia mau dapetin buff. Jadi kayak memang sedikit sulit juga dari seorang Hazim di sini. Aduh, hampir aja tuh dari seorang Loi-nya benar-benar agresif banget. Kalau kita lawan Loi, salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah bush-nya gitu. Jangan sampai kayak bush-nya bisa dibilang kayak nggak dicek. Dan memang sebenarnya dengan adanya Popol Kupa yang di-ban tadi ya, sebenarnya di game kedua tadi, nggak diambil sama di GPX dari game kedua, ini membuat memang sebenarnya GPX pun mereka mungkin dengan last pick Loi-nya dari RRQ mungkin mereka nggak nyangka gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak ada juga trap yang bisa dipakai sama teman-teman dari geng kapak untuk ngecek bush-nya. Dan apalagi kita tahu Grok itu udah nggak setanky dulu. Memang dia udah punya physical damage sekarang, tapi masalahnya Grok ini tidak setebal romer-romer lain gitu loh, Mirko, menurut aku. Iya bener banget sih. Grok itu apalagi di early game ya. Tapi lihat udah ada geng di arah atas. Aether menjadi target. Sekarang Aether menggunakan Tempest of Blade lagi-lagi untuk mencoba dapatkan killnya. Tapi Aether masih bisa melakukan juking yang sangat bagus. Dan dia bisa survive di bawah turretnya. Habis udah di geng sama 4 orang. Tapi Aether lagi-lagi masih mencoba untuk maju di sini menggunakan Finch Poise dengan sangat bagus. Dan lihat damage dari seorang Warlord yang Loi yang gue bilang salah satu counter dari hero-hero early game. Dan milih dari tim mereka. Aether berhasil untuk meloncat ke depan mendapatkan killing spree buat diri sendiri. Aether masih bisa kabur di sana dengan Violence menggunakan Jeet Kundo, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan Rhea coba untuk maju lagi, Violence menjadi targetnya, masih bisa kabur lagi tidak ada ability yang kena. Dan itu sayang sekali buat tim GPX kali ini di menit yang ke-10, Gio. Gila ini 0 berbanding 7. Belum ada 1 poin kill yang didapatkan oleh geng kapak. Bahkan di menit ke-9 Lord yang sudah hadir tengah-tengah lane of down. Ini menjadi PR besar untuk geng kapak. Mereka harus coba mendapatkan 1 poin kill, mencoba untuk shutdown dari Aether. Dan menurut gue mereka harus coba lebih objektif. Dengan dari Hayabusa mereka bisa melancarkan serangan split push kalau menurut gue sih. Jadi seenggaknya mereka harus menculik dan juga mendapatkan 1 turret supaya mereka bisa menyusul ke arah goldnya. Karena perbandingan 6.000 itu udah gak baik banget di menit 9 seperti ini. Bahkan di area atas Rhea-nya Inferno dikeluarkan oleh seorang Yami. Bahkan Tempest of Blade belum dikeluarkan, masih coba untuk menyerangkan seorang Rhea yang cukup tanky di area depan sana. Tapi lihat sudah ada Jeet Kundo, belum ada Way of Dragon dari seorang Violence. Masih mencoba untuk sabar terlebih dahulu, tapi dari segi itemnya silakan Cimomo.
Iya, kalau kita ngeliat dari itemnya, di sini sepertinya nggak dikasih untuk ke analis ya, karena kalau kita lihat Violence ini benar-benar bermain dengan agresif dan bahkan lihat Aethernya sampai maju ke area depan. Oke, sekarang udah ada waktu buat analis. Kalau kita lihat dari itemnya, memang sebenarnya Aether di sini yang tadi mungkin dari Gio udah sempat bilang ya, ini perbedaan networknya udah jauh banget. Hampir sekarang nyentuh ke arah angka 6.000 sampai 7.000. Sementara memang dari itemnya sendiri lihat untuk Hazim aja belum ngedapetin Endless Battle. Dan dia baru dapetin War X aja. Sementara dari Aether udah ngedapetin 3 item. Yaitu Demon Hunter Sword untuk attack speed. Lalu juga ada True Damage dari Endless Battle-nya. Dan juga ada War X di sini untuk seorang Link. Jadi untuk attack penetration dan juga dari physical damage-nya ini sini bakal kuat banget. Karena ada stack dari War X sendiri ya. Yami dia lebih bisa dibilang lebih bikin ke arah dominance ice dulu. Karena bisa dibilang kayak ini bener-bener dia respect banget sama Alice dan juga sama Uranus-nya. Sementara Bloodlust-nya baru jadi tadi di menit yang ke-10. Jadi memang sebenarnya untuk pemilihan item diprioritasin banget dari Arcusena. Mungkin seperti yang tadi Mirko udah sempat bilang di game pertama. Ini Arki mereka bener-bener kayak pemilihan itemnya itu nggak ngasal-ngasal gitu loh. Bisa dibilang kayak mereka justru lebih memprioritaskan. Bisa aja kan sebenarnya dari Yami bikin ke arah Bloodlust X baru ke arah ini kan ya. Baru ke arah Dominus Ice. Tapi enggak ternyata Mirko. Iya, lihat di sana Aether maju ke depan 4 orang dan masih bisa kabur di sini. Tapi ada shutdown yang dilakukan oleh seorang Hazim dan ini mungkin bisa menjadi posisi untuk memutar balikan situasi buat tim GPX dan Arcusena dengan satu misplay itu. Sudah lumayan gede ya shutdown gold yang diamankan oleh seorang Hazim dengan Aether yang mendapatkan 3-0 skornya. Itu bisa mendapatkan shutdown. Tapi lihat Weather Dragon combo ke arah belakang. Hazim langsung ditebakkan begitu saja. Well played sekali dari seorang Violence yang bisa mendapatkan momen yang sangat-sangat bagus di sana. Dan masih maju ke arah depan menggunakan Jeet Kundonya. Lordnya sudah menumbangkan tier 2 tar di atas. Dan ini bakal menjadi sieging buat tim Arcusena. Invis menjadi targetnya masih bisa kabur dan takkan menggunakan final blow karena belakang masih tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan Arcusena lagi dan lagi walaupun mereka cuma ber-4 orang anggotanya masih bisa melakukan siege yang sangat-sangat bagus di sini Gio. Yes, Lordnya udah bisa ditumbangkan. Tapi teman-teman dari GPX gak boleh terlalu overcommit. Mereka sadar dari seorang Aether yang sudah bangkit dari respawnnya bakal menjadi ancaman yang cukup besar bagi geng Kapak itu sendiri. So, ini menurut gua defense yang dilakukan oleh geng Kapak cukup baik. Mereka benar-benar fokus, gak ada yang ditumbangkan satupun dari mereka. Bakal bisa menculik ke arah Aether. Dan akhirnya ini yang tadi udah sempat gue bilang. Bahwa dengan penculikan yang dilakukan ataupun shutdown dilakukan itu adalah target utama mereka. Dan juga split plus nantinya mungkin dilakukan oleh seorang Hazim ketika dia bisa teman-temannya dari geng Kapak mencoba untuk membuat konsentrasi dari arah Kibuyar. Disitulah momentumnya untuk Hazim bisa ke area bawah ataupun ke area atas untuk pelan-pelan mencuri ke arah outer turret yang dimiliki oleh Arcusena kali ini Mirko. Iya betul banget, Arcusena sekarang lagi-lagi mendapatkan posisi yang bagus, mendapatkan lane pressure yang sangat bagus dan udah mencoba untuk melakukan pick off di area jungle-nya. Sekarang maju ke depan, balance dengan flank yang sangat bagus, langsung ke arah J. Wait Dragon digunakan dan Aether langsung melakukan follow up yang sangat-sangat bagus dengan Tempest Blades yang timingnya sangat bagus. Berhasil mendapatkan killing spree tapi di bawah turret dan GPX melakukan comeback play yang sangat bagus. Langsung mendapatkan double kill untuk seorang Hazim. Shadow kill yang digunakan oleh seorang Hazim bener-bener bagus sekali dan Azer pun berhasil mendapatkan shutdown. Yami menjadi target yang terakhir dan wipe out sudah didapatkan oleh tim GPX yang tadinya 10.000 di bawah sekarang sudah menuju ke arah base musuh dengan 20 detik. Apakah GPX bisa melakukan end di dalam game ini Gio? Ya ini dia yang sudah gue bilang kesalahan bisa jadi besar dan bisa menjadi fatal. Apalagi semua pemain dari geng Kapak langsung aja ke arah base dan kali ini tanpa basa-basi geng Kapak secure the game number 2. What a comeback dari geng Kapak dan membawa kita ke game yang ketiga.